pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Emi dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 10 Agustus 2022. Selamat pagi Oma Emi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat selalu. Puji Tuhan. Amin. Oma, pagi ini kita mau bercerita tentang Santo Laurentius dari Roma. Bisa Oma ceritakan bagaimana kisah perjalanan hidup dari Santo Laurentius dari Roma ini, Oma? Dimulai dari arti namanya. Oke, baik. Nama Laurentius berarti orang Laurentum, adalah nama kota di Italia pada zaman Romawi kuno. Kemudian dia dilahirkan di kota Huesca, Spanyol, dekat pegunungan Pirene. Jadi Santo Laurentius ini berasal dari Spanyol ya, Oma? Ya, betul. Oke. Lalu bagaimana perjalanan hidup dari Santo Laurentius ini hingga menjadi seorang diakon, Oma? Sebagai seorang pemuda, ia dikirim ke kota Saragossa untuk menyelesaikan studi humanistik dan teologinya. Ya. Di sana ia bertemu dengan gurunya yang kemudian diangkat menjadi Paus Sixtus II. Ya. Saat itu gurunya adalah seorang guru besar yang sangat dihormati di kota Saragossa. Bersama gurunya itu, Laurentius lalu pindah ke kota Roma. Ketika gurunya diangkat menjadi paus pada tahun 257, Laurentius lalu diangkat menjadi diakon. Dan meskipun masih muda, namun Laurentius ditunjuk sebagai yang utama di antara 7 diakon yang bertugas di kota Roma. Karena itu ia disebut diakon agung dari Roma. Wow, luar biasa sekali Oma ya. Santo Laurentius ini di usia yang masih muda tapi sudah menjadi diakon utama atau yang disebut diakon agung dari Roma. Lalu apa tugas seorang diakon agung itu, Oma? Ia bertugas mengelola kas gereja dan membagikan derma bagi fakir miskin dan para janda di seluruh kota Roma. Ia juga adalah pelayan utama paus dalam setiap upacara liturgi. Baik. Jadi tugas utama dari seorang diakon agung adalah mengelola keuangan gereja. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, Oma? Terutama kisah perjalanan hidup dari Santo Laurentius pada masa pemerintahan Kaisar Valerianus yang terkenal sangat kejam itu, Oma. Saat itu masa penganiayaan Kaisar Valerianus dimulai. Penganiayaan dilakukan dengan amat kejam. Ya. Banyak sekali orang Kristiani harus bersembunyi di katakombe di bawah tanah, di mana mereka dapat ambil bagian dalam perayaan misa dan saling menguatkan satu sama lainnya. Pada tanggal 6 Agustus 258, para prajurit Romawi menerjang masuk suatu ruangan dalam katakombe di mana Paus Sixtus II sedang memimpin misa. Kemudian Paus dan para diakonnya serta semua umat Kristiani yang hadir di sana sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman kematian. Kepada Paus, ia berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas kalau seorang iman agung Kristus pergi
tanpa didampingi diakonnya. Maka Paus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku dan engkau. 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Paus Sixtus II bersama dengan 2 orang diakonnya, yaitu Felicissimus dan Santo Agapitus, langsung dibunuh di tempat itu, sedangkan Laurentius dibawa ke penjara. Bisa dibayangkan ya Oma, betapa mengerikan situasi saat itu, di mana Paus Sixtus II dan 2 orang diakonnya langsung dibunuh saat itu juga, sementara Santo Laurentius ditangkap dan dibawa ke penjara. Lalu bagaimana kisah selanjutnya Oma? Prefek kota Roma tahu bahwa Laurentius adalah orang yang mengurus kas gereja untuk diserahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Santo Ambrosius adalah sumber yang paling awal yang mengisahkan bahwa Santo Laurentius meminta waktu 3 hari untuk mengumpulkan semua harta kekayaan gereja dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin, orang cacat, dan orang buta. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Wow, luar biasa sekali Santo Laurentius ini ya Oma. Dengan berani sekali dia melakukan hal itu. Diperintahkan oleh penguasa Roma saat itu untuk mengumpulkan semua harta kekayaan gereja dan menyerahkannya. Tetapi malah dibagikan kepada fakir miskin tanpa sepengetahuan penguasa Roma. Sementara itu beliau malah mengumpulkan orang-orang miskin dan cacat dan dibawa berarak ke kediaman dari penguasa Roma saat itu. Tentunya hal ini membuat penguasa Roma marah ya Oma, karena tidak sesuai seperti yang diperintahkan. Lalu bagaimana cerita selanjutnya Oma? Kemudian dari tindakan Laurentius dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas bara api. Setelah separuh badannya terbakar, dia meminta untuk dibalik badannya supaya seluruh tubuhnya terbakar. Dan akhirnya ia meninggal dalam pemanggangan. Mengerikan sekali ya Oma, bisa dibayangkan, luar biasa. Santo Laurentius rela untuk mati dipanggang di atas terali besi yang panas membara demi imannya kepada Tuhan Yesus. Lalu kira-kira nilai religius apa yang kita bisa teladani dari kisah dari Santo Laurentius dari Roma ini Oma? Kisah kemartirannya kita ketahui dari tulisan Santo Agustinus. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang berdoa dengan perantaran Laurentius terkabul doanya. Misalnya seperti apa yang mereka inginkan atau mereka cita-citakan banyak terkabul. Nah, karunia kecil yang diberikan kepada orang yang berdoa dengan perantaran Laurentius supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. Baik, jadi cinta kasih dan kesetiaan Kesetiaan pada Kristus.
Dua hal yang sangat sederhana tetapi memiliki makna yang luar biasa, Oma. Baik, Oma, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Pemirsa Oke, hari ini dari kisah perjalanan hidup Santo Laurentius dari Roma ini kita belajar tentang kesetiaan. Santo Laurentius dari Roma tetap setia kepada imannya akan Yesus meskipun beliau harus mati terpanggang. Demikian pula halnya kita. Seberat apapun permasalahan hidup yang kita alami, hendaknya kita tetap selalu setia dan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Oma Emi atas bincang-bincangnya hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Laurentius dari Roma, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oma, Opa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari